Ya, oke guys, ya kembali lagi sama gue karena data nggak bisa bohong ya. Oke, hari ini Minggu guys, 25 September ya. Oke, ya Minggu 25 September. Hari ini gue mau bahas Pegas ya. Pegas. Iya, dia bergerak di perdagangan gas alam ya. Mm-mm. Pemegang saham Pertamina 56%, publik 43%. Jadi publik sekitar ada ya hampir 12 miliar lembar lah dipegang publik. Oke. Ini bisnisnya distribusi gas kebanyakan dan kebanyakan domestik ya. Ya 97% kebanyakan domestik guys ya. Jadi lokal ini kebanyakan Pegas geraknya ke lokal ya, bukan ekspor. Oke. Jumat kemarin merah ya. Oke, turun 3% Pegas. Ini grafik volume sempat nyentuh 5.700 dulu ya. Oke, yuk kita lihat aja laporan keuangannya guys bareng-bareng. Ya, ekuitas 37 triliun di sini guys. Ya, lalu naik minus 0,4% 2020 37,6 triliun. Lalu 2021 minus minus lagi 3% 36 triliun. Dan di 2022 ini naik 5% ke 38 triliun ya. Jadi dalam 4 tahun baru tahun ini kayaknya dia surplus. Ekuitasnya naik ya. Oke, ya. Melampaui ekuitas 2019 ya, harusnya kabar gembira sih ya. Jumlah saham beredar 24 miliar, maka book value 1.500, 1.551, sekarang 1.585 book value-nya ya, kuartal lalu, sorry. Rata-rata naik hanya 0,65% ya. Ya mungkin kalau segitu ya berarti book value sekarang nggak bakal jauh banget guys. 1.590. Harga rata-rata saham saat itu 2.100, 1.000, 1.060 dan 1.680. PBV 1,3, 0,6, 0,7 dan sekarang 1,06 kuartal kemarin ya. Rata-rata dihargai 0,95 ya. Kalau gue pakai angka ini, kemungkinan dia akan tembus di Juli sampai September ya 1.510-an lah bergeraknya arah-arahnya. Ya oke, yang penting kita dari ekuitas dapat nih Pegas nih aman ya ekuitasnya ya. Lagi pulih tahun ini, sempat turun berarti tadi tuh 3 tahun tuh dari 2019 sampai 2021. Oke, sekarang kita lihat labanya gimana ya. Labanya 810 miliar. Lalu 2020 turun ke 90 miliar ya. Turun 88%, gila. Pasti ngedrop banget harga sahamnya ya, jelas. 2021 naik, total terbang 2,9 triliun ya, naik 3.166%. Gila ya. Dan ini kuartal 2 2022 naik 21% ya, 3,5 triliun. Berarti ini laba terbesar dalam 4 tahun guys ya. Pegas. Dengan ROE ini 2%, kali 2 ini jelek ROE-nya, dan ini yang ini ROE-nya 0,2, hancur banget guys. Ini hancur.
Yang ini 8 kali 2 16%. Ya, ini bagus. Ini sekarang 19 ya 18% ini bagus ya. Bagus banget. Bagus banget tapi nggak di level Medco ya. Medco memang gedenya naiknya gila banget ya. Ini sih bagus cuma nggak di levelnya Medco guys. Medco gue nggak ngerti kenapa Medco bisa bagus begitu tiba-tiba ya. Dodokan tuh gede banget gitu ya. Ya pokoknya Medco nggak tahu kenapa labanya ngelonjak dari mana tuh. Ya atau gila banget labanya. Ini bagus tapi nggak di level Medco ya. Pegas. EPS sekarang 33 3 121 147. Ini EPS-nya udah lebih gede ya dari kemarin. Nih. Kuartal 4 itu tembus 39 nih, rugi minus 154 179 dan ini berpotensi kalau tembus 294 guys EPS-nya Pegas ya. Ya, dividen waktu itu dibagi 41 dengan yield 1%. Ini udah 106% DPR ya. Ini dia rugi nggak bagi, wajar. Rugi, namanya rugi, lu mau paksa dia bagi dari mana ya. Dan ini dia bagi 124 ya, dengan yield 11%, DPR 69%. Tahun depan dia kira-kira bagi, dia kan kemungkinan tembus 294 ya. 294. Kalau dia bagi 69%, oh ya 70% anggap. Dia akan bagi 205 guys. Ya, kemungkinan ini dividen terbesar ya sepanjang sejarahnya dia. Bisa jadi tahun depan 205 itu dengan yield 12%. Ya, kalau lu serok Pegas di harga sekarang, ya, dan dia bagian 205 di harga sekarang berapa? 1790 ya. Tahun depan lu dapat return 11,4%. Ya, gede banget guys ya. Tahun depan tapi lo harus tunggu. Kalau lo serok di harga Pegas di harga sekarang. Ini dengan catatan kalau Q3 Q4-nya sama, bagus gitu loh ya. 11,4%. Nah, gue mau ngitung harga fundamentalnya sih ya. Memang sih kalau pakai dividen kan segini ya. Tapi gue mungkin agak berlebihan kalau pakai 70%. Gue pakai 50% aja, 147 aja ya. Maka 147 kali 10, ini 50% angka aman yang gue ambil ya. Jadi gue nggak pakai yang 70% ini guys ya. Berarti 2.540. Nah ini harga fundamentalnya guys. Ya. Untuk berdasarkan laporan Q2 ini 1470 sampai 2540. Jadi 1700 ini lo masih aman, masih di range-nya. Kalau gue gitu ya guys, gue beli itu gue ngitungnya kayak gitu. Dari di EPS dan DPS-nya, dari EPS dan dividennya. Gue nentuin suatu harga kemahalan atau enggak, itu gue nentuin dari situ. Sehingga ketika gue beli gue yakin dan gue tenang gitu loh. Bahwa selalu aja kalau misalnya turun gue tahu kok itu masih di harganya kok, nggak usah takut gitu ya. Ini guys kalau gue dapet ya. Gue yakin lo yang pemula-pemula waktu terjun di saham juga susahnya di situ kan. Nentuinnya perusahaan itu kemahalan sahamnya atau enggak dari mana. Nah, kalau gue kalau hanya dari modal prospek usaha absurd gitu loh. Absurd. Misalnya menentukan harga saham misalnya apa tuh? Oh iya misalnya oke, Antam lah misalnya. Wah, nikel kan ini mobil listrik mau di mana-mana, berarti nikel diperluin dong ya. Ya enggak? Berarti ini prospek Antam cerah gitu. Ya, atau prospek NICL ya cerah. Nah, gue main masuk aja tanpa gue tahu saat itu Antam lagi kemalan atau NICL lagi kemalan atau enggak, atau Inco juga lagi kemalan atau enggak. Gue hanya masuk berdasarkan modal itu tadi. Bagi gue itu masih abstrak ya, masih nggak jelas gitu loh. Ya. Jadi makanya gue ngitungnya dari EPS, setelah dari EPS gue akan tentuin DPS-nya kira-kira berapa gitu loh. Baru gue dapat angka ini. Dan ketika gue masuk di angka yang ini, gue lebih tenang, lebih jelas gitu loh, lebih jelas gitu loh, lebih real, lebih nggak abstrak gitu loh. Oh gue masuk di angka segini. Ya, dulu gue ngitung Adro itu paling enggak kan
harga berdasarkan di potensi dividennya kan harusnya tembus 4.800 5.000 ya. Saat itu di 3.600 sampai jebol ke 2.700 kita tetap tenang karena kita yakin Adro itu pasti harganya antara harga segitu. Ya bener lah, tembus lah kan 4.000 4.000-an lebih kan. Ya kan, tembus ATH-nya. Nah, itu berlaku nggak hanya di Adro guys, di semuanya kayak gitu. Asalkan lo yakin lihat IPS-nya udah, bukan yakin ya, apa ya istilahnya? Lo udah lihat IPS-nya dengan benar, DPS-nya perusahaan ini rutin bagi dividen ya enggak. Jelas dari itunya lo udah bisa ngukur kira-kira di harga berapa range-nya. Dan suatu hari akan tembus, terutama pas pembagian dividen tuh akan tembus. Ini kalau Pegas dia rutin, benar kinerjanya begini ya. Kinerjanya begini ya, 2000-an nih pasti tembus, 2100. Nanti pas jelang-jelang pembagian dividen deh. Ya, kalau dia benar nanti bagiin 70% lagi segini. Ya, harusnya tembus. Pegas. Ya. Kalau dari per sih ya per ini kali 2 aja 16%, gede lah ya. Gede 16%, lumayan gede ya. Lumayan. Oke guys, jadi sampai sini aja untuk Pegas guys. Jadi nggak ada masalah ya. Kemarin dia turun ya, lu nggak usah panik ya, wajar. Orang turun tuh wajar kan, seperti yang video gue sebelumnya ya. Orang turun tuh pasti ada yang take profit, wajar guys. Ada yang take profit. Lu nggak bisa melarang orang untuk take profit. Kalau lihat video gue sebelumnya ya, yang gue jelasin ya. Setiap saham tuh ada penunggunya guys, dan penunggunya itu pasti mau take profit sama kayak lu. Wajar ketika turun berarti dia lagi take profit. Nah itu caranya lu sekarang gimana meminimalisir itu? Ya salah satunya adalah lu dengan invest di perusahaan yang jelas. Tidak hanya jelas secara fundamental dan juga jelas juga secara dividennya gitu. Itu lebih meminimalisir resiko lo ya. Oke guys, menurut gue sampai sini aja. Semoga bermanfaat gue soal Pegas ini. Jadi nggak ada masalah, Pegas masih on the track, sangat masih on the track. Jadi bertumbuh 20% dibanding tahun lalu tuh hebat, hebat banget. Ya. Oke guys, sampai ketemu lagi sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong.